teman-teman semuanya, di sini aku mau menjelaskan apa itu post-truth. Nah, definisi dari post-truth itu sendiri, post-truth adalah suatu kondisi di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Nah, teman-teman, supaya lebih mudah dimengerti, aku punya dua contoh nih. Yang pertama, pada tahun 2016, Donald Trump pernah menyampaikan bahwa jutaan orang memilih secara ilegal dalam pemilu tanpa bukti. Padahal faktanya tidak ada data yang mendukung klaim tersebut, tapi banyak pendukungnya yang tetap percaya karena memperkuat keyakinan mereka terhadap adanya kecurangan. Nah, contoh yang kedua adalah vaksin COVID-19. Pada saat itu, banyak orang percaya bahwa vaksin menyebabkan kemandulan dan mengandung chip pelacak. Padahal faktanya tidak ada bukti ilmiah untuk klaim tersebut. Tetapi narasi ini menyebar luas karena menciptakan ketakutan dan rasa curiga di kalangan masyarakat. Definisi false connection. False connection adalah kesalahan penalaran ketika dua hal yang tidak berhubungan disatukan seolah-olah memiliki hubungan yang logis. Contohnya false connection. Saya mau pakai baju hitam. Setiap kali pakai baju hitam, nilai ujian saya menjadi A. Berarti baju hitam membawa keberuntungan bagi saya. Oh, tidak. Ini false connection karena tidak ada hubungan logis antara warna baju dan hasil ujian. Definisi manipulated content. Manipulated content adalah konten yang telah diubah, diedit, dimanipulasi oleh seseorang yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, kampus Unpas Lengkong ditembaki oleh gas air mata. Itu tidak sesuai faktanya. Yang faktanya adalah kampus Unpas Tamsar yang ditembaki oleh gas air mata. Selanjutnya, itu ada misleading content, atau yang bisa kita artikan sebagai konten yang menyesatkan, adalah penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu atau individu tertentu. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang ataupun sebuah kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring suatu opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Nah, contohnya beredar video di Facebook yang menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan sabotase program makanan bergizi gratis MBG dengan memasukkan racun ke dalamnya. Itu tidak benar yang berarti hoax. Ada di penjelasannya. Dadan Hindayana pun membantah kasus keracunan disebabkan oleh tindakan sabotase. Ia menegaskan, dari hasil investigasi sementara, insiden yang terjadi di berbagai daerah lebih banyak dipicu oleh kelalaian dalam menjalankan prosedur standar. Selanjutnya, poin keempat adalah fabricated content. Terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara fakta, biasanya fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain. Contohnya, beredar informasi di Facebook yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus jabatan kepala desa. Penjelasannya, informasi di Facebook yang menyebut Presiden Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa adalah tidak benar, karena faktanya tidak ada pernyataan resmi Presiden Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa. Sponsor konten. Sponsor konten adalah konten yang dibuat dan dipublikasikan oleh suatu pihak, biasanya media, influencer, atau kreator konten, atas permintaan atau kerjasama dengan sponsor pihak yang membayar untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek tertentu, namun disajikan dalam bentuk yang informatif atau menghibur, bukan iklan langsung. Contoh sponsor konten, postingan influencer di Instagram. Seorang influencer memposting foto dirinya memakai sepatu Nike dengan caption, "Nyaman banget dipakai jogging pagi", menunjukkan bahwa postingan itu adalah sponsor konten. False context atau konteks palsu adalah jenis misinformasi di mana informasi, foto, atau video yang sebenar-benarnya justru dibagikan dengan konteks yang salah, sehingga membuat orang salah paham terhadap makna atau kejadian aslinya. Contoh false context, foto lama diberi konteks baru seolah. Contoh false context, foto lama diberi konteks baru. Sebuah foto banjir di Jakarta tahun 2018 dibagikan ulang di tahun 2025 dengan caption, "Beginilah kondisi Jakarta hari ini. Pemerintah diam saja." Padahal foto itu benar, tapi konteks waktunya salah. Kejadian lama disebarkan seolah-olah baru terjadi.
Satire adalah genre sastra atau seni yang menggunakan ironi, sarkasme, dan ejekan untuk mengkritik atau menyindir sesuatu, seperti politik, sosial, dan budaya. Satire bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau mengkritik kekurangan dengan cara yang lucu dan menghibur. Contoh dari satire adalah kartun Charlie Hebdo yang menggunakan satire untuk mengkritik agama, politik, dan sosial. Yang kedua ada buku Animal Farm, karya George Orwell yang menggunakan satire untuk mengkritik komunisme dan totalitarianisme. Imposter konten adalah konten yang dibuat untuk meniru atau menjiplak identitas, gaya, atau format konten lain dengan tujuan untuk mengelabui atau memanipulasi audiens. Kan contoh imposter konten. Yang pertama ada email phishing, email yang meniru email resmi dari bank atau perusahaan lain untuk memperoleh informasi pribadi atau keuangan. Yang kedua ada akun palsu di media sosial. Akun yang meniru identitas orang lain seperti selebritis atau pejabat publik untuk memperoleh pengikut atau keuntungan lainnya. Sebenarnya apa sih propaganda itu? Propaganda adalah penyebaran informasi yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi opini atau perilaku publik demi mendukung kepentingan tertentu. Ada beberapa tujuan dari propaganda. Yang pertama, membentuk persepsi. Yang kedua, menggerakkan emosi. Yang ketiga, mengarahkan tindakan. Dan yang keempat, melemahkan lawan atau pesaing. Nah, selanjutnya ada contoh dari propaganda. Propaganda di media sosial atau zaman sekarang ini seringkali kita temui ya teman-teman. Misalnya, akun anonim menyebarkan informasi palsu tentang seorang calon pemimpin untuk menjatuhkannya menjelang pemilu. Oke, next yang akan kita bahas adalah definisi dari error. Error dalam konteks post-truth adalah kesalahan dalam berpikir, menilai, atau menerima informasi yang terjadi karena seseorang lebih mengutamakan emosi, keyakinan pribadi, atau opini kelompok dibandingkan fakta yang objektif. Nah, yang terakhir kita akan membahas contoh dari error itu sendiri. Yang pertama, menyimpulkan berdasarkan viralitas, bukan validitas. Nah, ini sering banget ya teman-teman, masyarakat kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan sesuatu yang viral, bukan sesuatu yang valid. Melihat video viral tentang seseorang tokoh agama melakukan sesuatu yang tidak pantas, lalu langsung percaya dan menyebarkannya, padahal video itu editan atau dekonteks. Kesalahannya adalah menganggap sesuatu itu benar hanya karena viral, tanpa mengecek sumber atau konteks. Nah teman-teman, error tadi sendiri merupakan poin terakhir yang kami jelaskan di video ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton.